Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Kurniawan dengan NIM 03021381924076, kelas B Palembang, jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi geofisika tambang, yaitu well logging. Ini sebagai ujian akhir semester genap pada mata kuliah geofisika tambang. Pada pembahasan well logging ini terdiri dari 5 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian well logging, yang kedua, tujuan well logging, ketiga, jenis-jenis well logging, keempat, peralatan well logging, yang kelima, interpretasi well logging. Yang pertama itu pengertian well logging. Geophysical well logging ini merupakan salah satu metode untuk melihat suatu kondisi di bawah lubang bor atau lubang sumur, untuk evaluasi formasi dan identifikasi ciri-ciri batuan di bawah permukaan, di mana ia akan memanfaatkan sifat-sifat fisika. Jadi well logging ini dapat dilakukan pada saat pengeboran sedang berlangsung, maupun pada saat setelah selesai pemboran. Dalam geophysical well logging, ini biasanya dapat dilakukan dengan banyak cara, yaitu seperti antara lain memasukkan instrumen ke dalam lubang bor, di mana instrumennya ini memiliki kepekaan tersendiri dan juga tergantung pada jenis logging yang digunakannya. Selanjutnya itu yang kedua, tujuan well logging. Jadi tujuan well logging ini adalah mencari kandungan migas yang bisa diproduksikan secara ekonomis dalam batuan. Untuk geologis data logging berfungsi untuk mengetahui jenis litologi, pengukuran porositas, pengukuran resistivitas, permeabilitas, komposisi batuan, kemiringan lapisan ke dalam top formasi, kandungan hidrokarbon, serta interpretasi lingkungan pengendapan. Nah, kemudian yang ketiga, jenis-jenis well logging. Adapun jenis-jenis geophysical well logging, yaitu yang pertama, gamma ray log. Jadi gamma ray log ini digunakan untuk mengukur radiasi sinar gamma yang akan dihasilkan oleh unsur radioaktif yang terdapat pada lapisan formasi atau batuan di dalam suatu lubang bor. Yang kedua itu resistivitas log. Resistivitas log ini sebenarnya mirip dengan metode geologistik dalam geofisika, yaitu dengan membaca sebaran resistivitas bawah permukaan. Resistivitas log ini dapat dikatakan memiliki solusi yang lebih baik. Kemudian ada neutron porosity log. Neutron porosity log ini digunakan untuk mengetahui porositas batuan yang ada di dalam suatu lubang bor atau sumur. Tetapi log ini tidak mengukur porositas yang sesungguhnya dari suatu batuan, maka terdapat pada suatu pori-pori batuan. Selanjutnya, log densitas. Log densitas ini merupakan suatu yang menunjukkan besarnya suatu densitas daripada batuan yang tembus dari lubang bor. Nilai densitas yang diukur ialah densitas keseluruhan dari matris, batuan, dan fluida yang terdapat pada suatu pori-pori. Kemudian log sonic. Log sonic ini merupakan suatu log yang digunakan untuk mendapatkan harga porositas batuan sebagaimana pada log densitas dan log neutron. Log sonic ini menggambarkan suatu waktu kecepatan suara yang dikirimkan atau dipancarkan pada formasi dari batuan, tergantung pada matriks pada dasar batuan serta distribusi porositasnya. Kemudian log listrik. Log listrik ini merupakan suatu plot antara sifat-sifat listrik lapisan yang dapat ditembus lubang bor dan yang berlawanan. Sifat-sifat ini diukur dengan berbagai macam konfigurasi elektroda yang diturunkan ke dalam suatu lubang bor log listrik, seperti yaitu log spontaneous potensial atau log SP dan log resistivity. Selanjutnya log kaliper. Log kaliper digunakan untuk mengukur variasi diameter lubang bor saat borehole masih di dalam open case. Log kaliper ini berfungsi untuk menentukan lapisan produk, menggambarkan kondisi diameter atau profil dari lubang bor,
menentukan letak setting packer yang tepat pada suatu operasi. Kemudian yang keempat itu ada peralatan well logging. Jadi di peralatan well logging ini terdapat beberapa peralatan pada well logging yang terdiri dari yang pertama itu peralatan log densitas. Ini merupakan peralatan untuk sumber radiasi dan detektor. Detektor yang digunakan terdiri dari short space detector dan log space detector. Kemudian yang kedua itu peralatan log neutron. Peralatan yang terdiri dari gamma ray neutron log atau GRNL, Shadwell neutron porosity atau SNP, dan compensated neutron log atau CNL. Kemudian yang ketiga itu ada peralatan logsonic. Jadi peralatan logsonic ini atau bisa disebut BHC, borehole compensated, yang terdiri atas satu transmitted pada bagian atas dan juga pada bagian bawah dengan masing-masingnya mempunyai dua receiver. Dan yang terakhir itu ada peralatan induksi log. Jadi peralatan yang terdiri dari induksi, induction resistivity tool atau IRT, dual induction tipe D, dan dual induction tipe E. Ini di mana alat-alat tersebut akan menghasilkan jenis log yang berbeda-beda pula. IRT akan menghasilkan induction spherically focused atau ISF. DT akan menghasilkan dual, dan untuk DITE akan menghasilkan Panzer induction atau PI. Yang terakhir ada interpretasi well logging. Pada interpretasi well logging ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu interpretasi kualitatif dan interpretasi kuantitatif. Pertama itu interpretasi kualitatif. Jadi interpretasi kualitatif ini digunakan mengidentifikasi yaitu lapisan batuan, cadangan, lapisan hidrokarbon, perkiraan jenis suatu hidrokarbon. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka harus dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa log. Dan kedua itu interpretasi kuantitatif. Jadi interpretasi well logging dengan cara kuantitatif ini dilakukan untuk menentukan nilai, yaitu yang pertama saturasi, porositas batuan, permeabilitas batuan, kandungan shale, dan reservoir. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.